Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfa dengan NIM 21115010. Ingin mempresentasikan hasil proyek saya dari hasil proyek UAS saya dari mata kuliah AR dengan dosen pengampu Bapak Kuku Harsanto, di mana di sini kita membuat objek dengan Vuforia Engine dalam game engine Unity. Jadi dalam UAS ini kita diperuntukkan membuat sebuah marker yang nantinya apabila diarahkan kepada kamera, marker tersebut dapat mengeluarkan objek yang sudah ditentukan oleh dosen pengampu, namun bisa juga diganti dengan hal yang kreatif yang kita kehendaki, teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini awal mula saya adalah saya pergi dulu ke Canva, teman-teman. Nah, di sini saya membuat dulu tampilan button dari UI di dalam Unity-nya, teman-teman, dalam pembuatan UI-nya. Di sini saya membuat tombol exit, kredit, informasi, mainkan. Lalu tadi sebelumnya di sini saya membuat untuk hyperlink. Jadi nanti ini buat tampilan background kita. Nanti di sini tombol kredit, tombol informasi, apabila nanti ditekan dari tombol-tombol ini, maka akan langsung beralih ke dalam sini. Jadi nanti dari tombol-tombol sini dicantumkan hyperlink untuk bisa lanjut ke scene berikutnya, ini masuk ke dalam ini. Nah, langsung saja kita langsung beralih ke berikutnya, yakni masuk ke dalam aplikasi Unity-nya untuk melihat. Nah, sebelum masuk di situ, saya sebelumnya sudah menyimpan dari perangkat hal-hal yang sesuatu yang sudah mau nanti ditentukan, atau ibaratnya kita nanti tinggal drag and drop aja ke dalam UI-nya. Nah, di sini saya sudah membuat file khusus di mana file tersebut berisikan komponen-komponen yang nantinya akan saya perlukan di dalam Unity-nya. Di sini sudah lengkap ya, teman-teman, dan saya menggunakan format PNG. Karena kenapa? Karena dalam format PNG itu lebih bagus ya ketimbang dari yang lainnya, karena mungkin yang lainnya itu lebih rawan pecah gambarnya kalau misalnya kita pakai. Oke, berlanjut berikutnya kita langsung masuk ke Unity-nya. Nah, hal pertama yang saya buat adalah saya membuat main menu, karakter, sama scenes. Nah, di sini kita main menu dulu, di mana dalam main menu ini kita mengisi komponen-komponen yang nantinya teman-teman bisa lihat kita masukkan ke dalam UI-nya di sini, teman-teman. Jadi nanti kita membuat canvas. Nah, di sini ada background, ada button-button yang nanti dibutuhkan di dalam UI ini. Ini kita masukkan di sini, teman-teman. Komponen-komponennya kita masukkan ke dalam main menu. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Kita taruh di main menu. Lalu untuk berikutnya, kedua, saya membuat scenes. Nah, apa gunanya scenes? Scenes ini berguna untuk melanjutkan dari hyperlink. Jadi andai kata informasi dipencet, ini nanti akan beralih ke informasi ke sini, kredit ke sini, mainkan AR ke sini, dan sampel screen adalah tampilan dari UI ke depannya ini, teman-teman. Jadi ini buat hyperlink-nya. Lalu setelah itu, setelah main menu itu, kita jangan lupa, nah ini codingan untuk main menu, teman-teman. Codingannya bisa dilihat di sini. Seperti ini kurang lebih codingannya untuk menginstruksikan dari main menu. Nah,
Setelah kita sudah mengcoding ini teman-teman, langsung saja kita drag and drop main menunya ke dalam kanvas ini. Jadi ini untuk menjadikan perintah kita sebagai untuk berlanjut ke hyperlink. Nah, berikutnya kita juga membuat codingan program juga untuk button. Nah, button ini gunanya untuk apa? Button back. Nah, button back ini digunakan. Nah, kita lihat ke scenes teman-teman. Kita lihat ke contoh, kita lihat di kredit ya. Nah, di kredit ini kita ada yang namanya tombol home. Jadi gunanya tombol home itu untuk kembali. Jadi andai kata ini kita masuk ke hyperlink beralih ke informasi, namun apabila kita pencet tombol home, kita akan kembali lagi ke tampilan utama seperti ini teman-teman. Jadi tadi gunanya itu codingan untuk kembali dari hyperlink seperti ini kembali ke sample sense seperti ini. Nah, berikutnya codingannya itu kita langsung drag and drop saja ke kanvas. Nah, di sini karena informasi dan kredit itu mempunyai sistem yang sama, jadi kurang lebih kita menggunakan codingan yang sama teman-teman. Jadi informasi dan kredit menjadi codingan yang sama. Lalu berikutnya kita tidak lupa juga mengimpor package Vuforia-nya. Nah, di sini juga saya di dalam aset sini source-nya itu seperti ini. Nah, ini Vuforia configuration di mana nanti dalam Vuforia-nya itu kita membuat file. Di dalam file itu kita nanti ada link, dan linknya itu license kita masukkan ke sini teman-teman. Nah, seperti ini link Vuforia-nya. Nah, scene seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk berikutnya nanti tinggal kita atur saja teman-teman. Misalnya mainkan on click, kanvas kita drop sini, nanti kita arahkan ke mainkan juga seperti ini. Begitupun berikutnya informasi dan seterusnya sama, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Lalu jangan lupa juga kita mengimport dari marker yang sudah kita tentukan sebagai alas dari objek yang nanti akan kita gunakan. Nah, ini bangun ruang di sini, jangan lupa juga kita import juga ke dalam sini, jadi nanti tidak ada sesuatu yang error ya teman-teman. Oke, berikutnya kita ini kenapa saya membuat video seperti ini, karena saya membuat project ini sambil melihat dari referensi-referensi lain. Nah, jadi saya tampilkan di saat proyeknya sudah jadi. Nah, berikutnya untuk melanjutkan ke APK Unity-nya, kita langsung aja ke sini. Nah, ini juga jangan lupa juga teman-teman build setting-nya. Nih, jadi tadi dari scenes. Nah, ini kita masukkan juga ke build setting. Kita masukkannya ini secara berurutan ya teman-teman, karena dari project yang sudah saya kerjakan dari yang lain, kalau tidak berurutan itu akan terjadi error. Nah, kita pilih yang Android. Kalau teman-teman belum download, ini bisa di-download dulu, kurang lebih ukuran 5 GB-an ya teman-teman. Lalu kita ke player setting, lalu kita ke build. Nanti di build sudah kita bisa namakan. Nah, nanti hasilnya itu akan seperti ini teman-teman, sebuah berbentuk APK. Nanti APK-nya bisa dikirim lalu bisa di-download di Android teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah kumpulan-kumpulan dari source untuk objeknya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, aset kita coba di karakter source. Nah, source ini adalah objek-objek yang nanti akan muncul apabila kamera diarahkan kepada marker. Seperti ini salah satu contohnya. Oke teman-teman, untuk berikutnya langsung saja saya praktekkan bagaimana project ini apabila diarahkan kepada marker.
diarahkan oleh kamera. Oke, kita berlanjut ke scene berikutnya. Nah, baik teman-teman, kita berlanjut ke sesi berikutnya, di mana saya sudah menyiapkan satu device Android yang aplikasinya sudah terinstall. Di sini terjelas terpampang project yang sudah saya buat tadi, dan sini sudah saya siapkan juga marker yang nantinya akan menempati dari setiap objek-objek yang sudah saya siapkan. Kita langsung aja pilih ke sini. Nah, lalu berikutnya kita pilih, kita klik aplikasi ini, lalu kita tunggu dulu sebentar untuk aplikasinya. Nah, tampilnya persis kepada tadi yang sudah ada di Unity ya teman-teman. Nah, kita coba dulu ke informasi. Nah, informasi ini adalah berisi tentang informasi permainan tersebut. Seperti ini kurang lebih, ada nama-nama dan juga cara bermainnya. Di sini terpampang jelas informasi petunjuk permainan yang nantinya akan kita mainkan ya teman-teman. Di sini juga ada tombol home. Nah, tombol home ini berfungsi untuk kembali kepada tampilan depan. Lalu berikutnya ada kredit. Nah, kredit ini berisi tentang perkenalan dari diri saya sendiri dan juga dari mata kuliah AR ini sendiri ya teman-teman. Seperti ini. Dan di sini juga ada tombol home. Apabila kita pencet, kita kembali ke tampilan UI di depan. Nah, di sini juga exit juga berfungsi teman-teman. Kalau kita pencet, ini akan keluar dari aplikasi ya teman-teman. Maaf, ada kesalahan teknis. Nah, kita klik dari ini Unity. Nah, oke. Ini ada kesalahan teknis teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita langsung aja mainkan. Nah, sini sudah terpampang kameranya. Lalu kita arahkan saja. Nah, ini adalah objek dari kepala manusia yang sudah saya buat teman-teman. Nah, objeknya muncul di depan sini. Jelas ya teman-teman bahwa ini bisa muncul. Lalu kalau misalnya kita pencet lambang home, itu kembali ke berikutnya. Nah, kita beralih ke marker berikutnya, yaitu gambar Rubik, dimana saat kita mainkan, nah ini akan muncul kub teman-teman. Jadi semacam kotak juga, namun bentuknya lebih unik. Nah, saat kita arahkan juga ke dalam marker Rubik tersebut teman-teman. Nah, ini bisa juga dan berhasil. Lalu berikutan kita ke home juga, home kembali. Kita ganti untuk marker berikutnya, yakni gambar es krim. Dan gambar apa yang muncul, kita coba mainkan. Nah, kita arahkan. Nah, di sini terpampang gambar topi nenek sihir ya teman-teman, karena objeknya kita buat topi nenek sihir kerucut, sama seperti markernya es krim yang berbentuk kerucut dan juga topi yang berbentuk kerucut. Ini juga berhasil teman-teman. Langsung kita ke home, kita beralih ke marker berikutnya ya teman-teman. Nah, ini kerikil, lalu kita bisa mainkan. Nah, apa yang muncul? Nah, saya menaruh objek sampo teman-teman, seperti merek yang kita kenal. Ini adalah objek yang saya taruh di dalam marker tersebut teman-teman, dan ini juga berhasil juga. Nah, kita pencet home, kembali lagi ke tampilan UI, dan kita bisa exit. Nah, kita bisa exit, lalu kita bisa lihat lagi ke Unity kita. Nah, persis seperti apa yang tadi di aplikasi ya teman-teman. Jadi semuanya itu saya buat sambil membuat tutorial, dan saat sudah jadi seperti ini baru saya record. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari project UAS mata kuliah AR ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.